Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Operasional Strategi Lokasi Data Tata Ruang. Saya Ajeng Aisyah Cipratiwi sebagai moderator. Saya Tasya Novia Ramadhani. Saya Tabita Panjaitan. Saya Sarma Santaria Pasaribu. Saya Dini Fitri. Saya Immanuel Karo-Karo. Di sini kami akan memulai pembahasan. Yang pertama, pentingnya strategi terhadap lokasi. Yang kedua, faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan lokasi. Yang ketiga, metode evaluasi alternatif lokasi. Yang keempat, pentingnya strategi tata ruang. Yang kelima, jenis-jenis tata ruang. Nah, yang pertama akan dibahasakan oleh Novia. Pentingnya strategi terhadap lokasi. Tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimumkan keuntungan lokasi perusahaan. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi yang pertama, tidak pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang, selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Pada umumnya, keputusan lokasi merupakan keputusan jangka panjang. Susah sekali untuk direvisi, mempunyai efek pada biaya tetap maupun variabel seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bita. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan lokasi. Selain globalisasi, masih ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi, diantaranya yaitu yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, nilai tukar mata uang dan resiko mata uang. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, resiko politik, nilai dan budaya. Yang kelima, kedekatan dengan pangsa pasar. Yang keenam, kedekatan dengan para pemasok. Dan yang terakhir, kedekatan dengan para pesaing. Selanjutnya disambung oleh Dini Fitri. Adapun metode evaluasi alternatif lokasi, yaitu terdapat 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lokasi, yaitu metode pemeringkatan faktor, analisis biaya volume lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi. Bagian ini menjelaskan pendekatan-pendekatan ini. 1. Metode pemeringkatan faktor, yaitu metode yang lokasi objektif ke dalam proses identifikasi untuk mengevaluasi biaya. Metode ini terkenal karena bermacam-macam faktor yang banyak, dari edukasi hingga rekreasi hingga tenaga kerja. Terampil dapat dimasukkan secara objektif. Yang kedua ada analisis biaya volume lokasi, yang merupakan teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi, dapat mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel serta menggambar grafiknya untuk masing-masing lokasi, serta dapat menentukan yang manakah yang memberikan biaya terendah. Analisis biaya volume lokasi dapat dilakukan secara sistematis atau grafik. Yang ketiga ada metode pusat gravitasi, yaitu teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menemukan lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Yang terakhir ada model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran atau sumber daya kepada beberapa poin permintaan atau tujuan. Dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan titik penawaran permintaan menghadapi masalah yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Immanuel. Selanjutnya, pentingnya strategi tata ruang. Tata ruang adalah salah satu dari keputusan utama yang menentukan efisiensi jangka panjang suatu operasi. Tata ruang memiliki implikasi strategis karena menciptakan prioritas kompetitif sehubung dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya.
Begitu pula dengan kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan citra. Tata ruang harus mempertimbangkan bagaimana cara untuk mencapai hal-hal berikut. Pertama, pemanfaatan ruang yang lebih tinggi, peralatan beserta sumber daya manusia. Selanjutnya, meningkatkan aliran informasi, bahan, dan manusia. Selanjutnya, meningkatkan moral pekerja dan kondisi keamanan kerja. Selanjutnya, meningkatkan interaksi pelanggan atau klien. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sharma. Selanjutnya, jenis-jenis tata ruang. Guna mencapai tujuan-tujuan, serangkaian pendekatan telah dikembangkan. Ada 7 di antara pada bagian ini, yaitu tata ruang kantor, yaitu memposisikan pekerja, perlengkapan mereka, dan ruang atau kantor guna menyediakan pergerakan informasi. Yang kedua, tata ruang toko eceran, menyediakan ruang tampilan dan tanggapan terhadap kebiasaan pelanggan. Yang ketiga, tata ruang gudang, mempertimbangkan pertukaran antara ruang dan penanganan material. Yang keempat, tata ruang posisi tetap, mempertimbangkan persyaratan tata ruang bagi proyek-proyek besar dan bersifat bulky, seperti kapan beserta bangunannya. Yang keenam, tata ruang berorientasi proses, menangani volume rendah, produksi dengan keragaman tinggi, atau produksi dengan jeda. Yang selanjutnya, tata ruang sel kerja, menata mesin dan perlengkapan guna memusatkan perhatian pada produksi suatu produk, tunggal atau kelompok produk-produk terkait. Yang selanjutnya, tata ruang berorientasi produk, mencari personal terbaik dan penggunaan mesin dalam produksi repetitif dan berkesinambungan. Kendati demikian, kita benar-benar mengetahui bahwa suatu tata ruang yang baik perlu menentukan hal-hal sebagai berikut, yaitu perlengkapan penataan material, yang kedua kapasitas dan ruang yang diperlukan, yaitu lingkungan dan keindahan atau estetika. Perhatian dan tata ruang seringkali memerlukan keputusan mengenai jendela, tanaman, dan tinggi sekat pemisah guna memungkinkan aliran udara, mengurangi kebisingan, serta menyediakan privasi. Yang ketiga, aliran informasi. Komunikasi adalah sesuatu yang penting bagi organisasi apapun dan harus difasilitasi oleh tata ruang. Yang keempat, biaya pergerakan antara berbagai area kerja. Di sini barangkali merupakan pertimbangan anti terkait memindahkan material atau arti penting memiliki area tertentu yang dekat satu sama lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng. Kesimpulan, 1. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. 2. Menentukan lokasi operasional untuk perusahaan yang telah menempatkan usahanya secara internasional adalah tidak sederhana. Keputusan lokasi sudah keluar melebihi batas negara. Pada kenyataannya, keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih negara. Dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Yang ketiga, penentuan tata ruang mencakup peletakan terbaik bagi mesin-mesin atau dalam bidang produksi, kantor dan meja, atau dalam bidang perkantoran, atau pusat layanan, suatu tata ruang yang efektif memungkinkan aliran material, orang dan informasi di dalam dan antar area. Guna mencapai tujuan-tujuan, serangkaian pendekatan telah dikembangkan. Sekian hasil presentasi dari kami. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.